Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema dan juga matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman-teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Sekarang kita saatnya untuk menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Mengapa kamu terlambat? Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ketika kamu terlambat, adakah dampak bagi kamu? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajibanmu untuk menjadi pelajar yang disiplin? Apakah dengan rencanamu supaya kamu tidak apa yang akan menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Jawablah pertanyaan-pertanyaan ibu tadi pada buku tulismu. Kemudian kita lanjutkan. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Setelah kita melaksanakan kewajiban, itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Di sini untuk gambar 1, ada anak membuang sampah sembarangan. Gambar 2, belajar sambil tidur-tiduran. Dan gambar ketiga, belajar bersama teman dengan sangat semangat. Setelah mengamati ketiga gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Boleh kalian tulis di buku tulis PPKN kalian. Jawablah pertanyaan ini untuk gambar 1, 2, dan 3 dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Apa dampak bagi diri sendiri? Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Apa dampak tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Jawablah pada buku tulis kalian. Kemudian lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Di sini kalian tulis 4 macam kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Buatlah kolom tersebut pada buku tugas PPKN dan kalian kerjakan. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya,
Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apakah itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa maksud dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa maksud dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Efektif menjadi tamu-tamu duduk di kursi, atau para tamu duduk di kursi. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Sebelum mengerjakan tugas, Ibu jelaskan dulu tentang kalimat efektif. Pada kalimat efektif dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut. Di sini ada peta pikiran tentang kalimat efektif, ada pengertian, ciri-ciri kalimat efektif, dan penyebab ketidakefektifan kalimat. Untuk ciri-cirinya terdiri dari kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk atau paralelisme, kehematan, penekanan, kelogisan, kevariasian. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif dapat mengomunikasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas, sehingga tidak akan terjadi keraguan, kesalahan komunikasi, dan informasi atau kesalahan pengertian. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Sekarang tugas kalian adalah carilah kalimat tidak efektif pada bacaan si kotak ajaib. Kemudian tulislah kalimat tidak efektif pada kolom berikut dan ubahlah menjadi kalimat efektif. Identifikasi lagi semua tulisanmu pada pertemuan ini. Carilah kalimat yang masih belum efektif. Ubahlah menjadi kalimat efektif. Di sini tugas kalian adalah mencari kalimat yang tidak efektif pada bacaan-bacaan yang ada di buku kalian. Kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Untuk selanjutnya, jawablah pada buku tulis bahasa Indonesia kalian. Bagian mana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Setelah kita belajar tentang disiplin waktu, dan kita juga belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif, maka kita lanjutkan pembelajaran berikut, yaitu pembelajaran matematika.
Dengan ditemukannya jam membuat kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Kamu juga harus terus berusaha untuk disiplin waktu menyelesaikan tugas-tugasmu. Ayo lakukan eksplorasi berikut dengan disiplin. Pada pertemuan berikut, kamu sudah belajar tentang keliling lingkaran dan menemukan hubungannya dengan diameter dan pi. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh kurva lingkaran dapat disebut dengan luas daerah lingkaran. Lakukan eksplorasi berikut ya. Gambar 3 lingkaran dengan ukuran yang sama pada kertas. Guntinglah kertas tersebut. Lingkaran 1 lipat dengan 8 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut. Setelah kita buat lingkaran sebanyak 3, kemudian kita potong-potong. Tiap lingkaran jadi 8 dan kita susun. Bentuk apa yang kamu lihat? Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Untuk lingkaran 2, lipat lingkaran menjadi 16 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut, tulis ukuran dan isinya seperti lingkaran 1. Tadi kita sudah membagi lingkaran menjadi 8. Sekarang kita bagi menjadi 16. Setelah dibagi menjadi 16, kita gunting dan kita susun seperti berikut. Kita perkirakan luasnya. Tulis pada buku tulis kalian. Kemudian bentuk apa yang kalian lihat? Apakah kamu pernah memperkirakan luasnya? Kalian tulis pada buku kalian. Kemudian untuk lingkaran ketiga, lipat lingkaran menjadi 32 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut. Tulislah ukuran sisi seperti lingkaran 1. Kita gunting. Setelah disusun, kalian lihat bentuk apa yang kamu lihat. Apakah kamu dapat memperkirakan luas daerahnya? Pada lingkaran, kita bagi menjadi juring yang sangat kecil dan kita susun menjadi gambar di atas. Bentuk apa yang kita dapatkan? Bagaimana kita menemukan luasnya? Bentuknya itu mendekati persegi panjang. Nah, ini untuk berikutnya. Bentuk yang dihasilkan akan mendekati persegi panjang. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Luas panjang kali lebar. Apakah yang dapat kita simpulkan? Luas persegi panjang tersebut mendekati luas lingkaran. Asal-usul rumus lingkaran. Dari manakah asal-usul rumus luas lingkaran? Yaitu pi kali R kali 2. Itu didapat berikut. Ini adalah langkah-langkah yang runtut dalam proses menemukan rumus lingkaran tersebut. Pembuktian rumus luas lingkaran dengan menurunkan dari rumus luas daerah persegi panjang. Untuk membentuk persegi panjang, lingkaran-lingkaran dipotong menjadi 6 atau 8 atau 10 juring. Semakin banyak juring, maka akan semakin membentuk persegi panjang yang lebih mendekati dengan syarat jumlahnya genap. Dan jangan lupa salah satu juring dibagi 2 sama menurut jari-jari. Kemudian disusun secara zigzag ke samping dengan menempel sisi jari dari masing-masing juring sehingga mendekati bentuk persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gini ya. Perhatikan gambar tersebut. Kita dapat melihat bahwa susunan 8 potong juring lingkaran tersebut mendekati bentuk persegi panjang. Sekarang anggap bangun datar yang telah kita bentuk dari tadi adalah persegi panjang dengan panjang setengah keliling lingkaran dan lebar sama dengan R atau jari-jari. Dari data tersebut kita dapat membuktikan luas lingkaran dengan uraian sebagai berikut. L sama dengan luas persegi panjang, L sama dengan panjang kali lebar, L sama dengan setengah keliling lingkaran kali R. L sama dengan setengah kali 2pi R kali R. L sama dengan pi kali R kali R. L sama dengan pi kali R kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat. Pembuktian rumus luas lingkaran dengan menurunkan dari rumus luas segitiga. Ini adalah cara yang kedua untuk menghitung luas lingkaran. Untuk membentuk segitiga, lingkaran dipotong-potong menjadi 4 atau 9 atau 16 juring. Kemudian banyak juring, semakin banyak juring maka akan semakin membentuk segitiga sama kaki yang lebih mendekati dengan syarat banyaknya juring, merupakan bilangan kuadrat. Kemudian juring-juring tersebut disusun menjadi mendekati bentuk segitiga sama kaki seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, 16 juring lingkaran dibentuk menjadi segitiga sama kaki dengan alas 1/4 keliling lingkaran dan tinggi sama dengan 4R. Selanjutnya, kita akan membuktikan luas lingkaran melalui pendekatan segitiga sama kaki dengan uraian sebagai berikut. L sama dengan luas segitiga, L sama dengan setengah alas kali tinggi, L sama dengan setengah kali 1/4 keliling lingkaran kali 4R. L sama dengan 1/8 kali 2pi R kali 4R. L sama dengan 1/4 kali pi kali R kali 4R. L sama dengan pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat. Pembuktian rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan rumus dari rumus luas belah ketupat. Untuk membentuk belah ketupat, lingkaran dipotong menjadi 2 atau 8 atau 18 juring dan seterusnya. Semakin banyak juring, maka akan semakin membentuk belah ketupat yang lebih mendekati syarat banyaknya juring, merupakan 2 kali lipat kuadrat. Kemudian juring-juring tersebut disusun menjadi mendekati bentuk belah ketupat seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di atas ada 16 juring lingkaran dibentuk menjadi belah ketupat dengan panjang diagonal 1 sama dengan setengah. Panjang diagonal atau L sama dengan setengah keliling lingkaran dan panjang diagonal 2 sama dengan 4R atau 4 jari-jari. Selanjutnya kita akan membuktikan luas lingkaran melalui pendekatan belah ketupat dengan uraian sebagai berikut. L sama dengan luas belah ketupat, L sama dengan setengah D1 kali D2, L sama dengan setengah kali 1/4 keliling lingkaran kali 4R. L sama dengan 1/8 kali 2pi R kali 4R. L sama dengan 1/4 pi R kali 4R. L sama dengan pi kali R kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat.
Pembuktian rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari rumus luas daerah jajar genjang. Untuk membentuk jajar genjang, lingkaran dipotong menjadi 6 atau 8 atau 10 juring. Semakin banyak juring akan semakin membentuk jajar genjang yang lebih mendekati dengan syarat jumlah genap. Hampir sama dengan pada pembuktian luas lingkaran dengan mendekati persegi panjang. Namun perbedaannya adalah jika pada saat membentuk persegi panjang. Salah satu juring dibagi 2 sama menurut jari-jari. Maka dalam bentuk jajar genjang, langkah tersebut tidak perlu dilakukan. Kemudian juring-juring tadi disusun secara zigzag ke samping dengan menempelkan sisi jari-jari dari masing-masing juring, sehingga mendekati bentuk jajar genjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambarnya. Pada gambar di atas, 16 juring lingkaran dibentuk menjadi jajar genjang dengan panjang alas setengah keliling lingkaran dan tinggi sama dengan R atau jari-jari. Selanjutnya, kita akan membuktikan luas lingkaran melalui pendekatan jajar genjang dengan uraian berikut. Luas jajar genjang sama dengan luas alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah keliling lingkaran kali 2R. L sama dengan 1/4 kali 2pi R kali 2R. L sama dengan setengah kali pi R kali 2R. L sama dengan pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai macam cara menghitung luas lingkaran dan rumusnya, penurunan rumusnya mulai dari awal pembuktian bahwa luas lingkaran itu mendekati persegi, mendekati jajar genjang, trapesium, dan seterusnya. Kiranya cukup sekian, Ibu akhiri pembahasan berikut, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.